Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tsumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah fa ya ayyatuha al akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali berjumpa ya setelah kemarin ujian akhir. Kita lanjutkan untuk mapel ulumul Quran dengan menggunakan kitab ya Usulun fit Tafsir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sekarang masuk pada at-tafsir ya, masuk pada pembahasan at-tafsir. At-tafsiru lughatan minal fasri wa huwa al-kashfu 'anil mughatta. Secara bahasa ya. Definisi tafsir secara bahasa adalah ya diambil dari kata al-fasr ya. Yang artinya itu ya al-kashfu ya, menyingkap sesuatu yang tertutup ya, itu secara bahasa. Kemudian wa fi al-istilah bayanu ma'anil Qur'anil Karim. Ya, yaitu menjelaskan makna Al-Qur'anul Karim ya, makna-makna di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, ini kalau di dalam hadis ya. Dalam hadis itu namanya syarah ya, itu sama dengan tafsir, tapi untuk pemakaian tafsir ya biasanya ini khusus untuk Al-Qur'an ya. Jadi sama aja sebenarnya ya, kalau di dalam hadis syarah ya, penjelasan. Syarhu al-hadis. Tapi kalau di Al-Qur'an ya, yaitu ya tafsirul Qur'an ya. Tidak syarhu Al-Qur'an ya, artinya sama saja ya, sama dengan syarah ya. Tapi untuk ya penggunaannya ya biasanya kalau tafsir itu di Al-Qur'an ya, kalau dalam yang lain itu syarah. Wa ta'allumu at-tafsir ya, hukumnya ya wajibun. Ya, hukumnya wajib ya, tergantung ya. Bisa wajib aini ya, bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Tergantung ya terhadap ya apa yang menjadi kewajiban seorang muslim ya. Ya misalnya tentang sholat, maka itu wajib ain ya, fardu ain ya, tidak fardu kifayah. Tetapi yang tidak semua orang muslim itu harus mempelajarinya, itu menjadi fardu kifayah. Liqouli ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ya, ini adalah sebuah kitab ya yang kami turunkan kepadamu ya wahai Muhammad, mubarakun. Nah, ini di antara ya, sifat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an itu mubarak ya. Yaitu penuh dengan berkah. Ya, dari segala sisi, ya dari segala hal penuh berkah. Liyadabbaru ayatih ya. Ya, agar mereka ya mentadaburi ayat-ayatnya. Wa liyatadzakkara ulul albab ya, dan supaya ya mendapat pelajaran orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir. Jadi dari sini hukumnya wajib ya, di sini harus ya Al-Qur'an diturunkan itu untuk ya, ini pakai lam ya, lam ta'lil. Ya alasannya untuk ya didadaburi ya. Dan ya diambil pelajaran ya. Waliqaulihi ta'ala afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an ya, tidak memperhatikan Al-Qur'an ya, ataukah ya am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka itu terkunci. Wajhud dalalah minal ayatil ula, ayat yang pertama ini ya, annallaha ta'ala bayyana anal hikmata min inzali hadhil Qur'an min hadzal Qur'ani al-mubarak an yatadabbaran nasu ayatihi ya wa yatta'idzu bima fiha.
Ya, sisi pengambilan dalil ya dari ayat yang pertama ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bahwasanya hikmah di antara hikmah ya diturunkannya Al-Qur'an ya yang di sini yang diberkahi ya yaitu agar manusia itu mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an ya yang terkandung di dalam Al-Qur'an ya dan mengambil pelajaran ya apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Yaitu di antara hikmah diturunkannya Al-Qur'an. Wa tadabbur huwa at-ta'ammul fi al-alfaz lil wusul ila ma'aniha. Ya, sedangkan tadabbur yaitu ta'ammul ya, memperhatikan ya lafaz-lafaznya ya supaya bisa memahami ya sampai pada makna-maknanya ya supaya bisa memahami makna-makna ayat-ayat Al-Qur'an. Fa idza lam yakun kadzalik ya fatatil hikmatu min inzal Qur'an ya jika tidak ini tadi mentadaburi ya dan dengan memahami tafsir ya yaitu bisa tadabbur ya. Berbeda kalau tidak bisa memahami cuma baca ayat saja tapi tidak paham maknanya, maka bagaimana bisa mentadaburi Al-Qur'an ya. Jika tidak bisa mentadaburi maka ya ini hikmah diturunkannya Al-Qur'an itu tidak dapat ya. Tidak ada ya sirna fatat sirna. Wasara mujarradu alfazin ya la ta'sira laha ya. Dan Al-Qur'an ini hanya sekedar lafaz-lafaz saja ya, tidak ada pengaruhnya. Maka dari itu ya wajib untuk ya ini belajar tafsir ya agar bisa untuk mentadaburi Al-Qur'an ya, kemudian juga mengambil pelajaran dan nanti ini ya, bisa untuk diamalkan ya, bagaimana bisa mengamalkan ya jika tidak mempelajari tafsir, jika tidak memahami makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali annahu la yumkin al-itti'ad bima fil Qur'an biduni fahmi ma'anihi. Ya, ini ya, tidak bisa mengambil pelajaran yang dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an ya tanpa memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Jadi di sini menjadi hukumnya wajib. Wa wajhud dalalah minal ayati tsaniyah dari ayat yang kedua tadi ya. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha, yaitu anallahu ta'ala wabbakha ulaikal ladzina la yatadabbarunal Qur'an. Ya ini sisi pendalilan ya, sisi pengambilan dalil dari ayat yang kedua ya. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Qur'an. Wa asyara ila anna dzalika minal iqfali ala qulubihim wa adami wusulil khairi ilaiha. Dan ya memberikan isyarat ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat dalam ayat tadi ya bahwasanya ya hal itu menunjukkan ya menandakan bahwasanya orang yang tidak mentadaburi Al-Qur'an itu menandakan hatinya itu telah tergembok ya, telah tertutup ya, wa adam wusulil khairi ilaiha ya, sehingga kebaikan ya itu tidak sampai pada ya, tidak sampai kepada ke dalam hatinya. Wa kana salaful ummati ala tilkat tariqatil wajibah yata'allamuna al-Qur'ana alfadhahu wa ma'aniyahu li'annahum bidzalika yatamakkanuna minal 'amali bil Qur'ani ala muradillahi bihi fa innal 'amala bima la ya'rif ma'nahu ghairu mumkin. Ya, ini orang-orang terdahulu ya, para sahabat ya, umat Islam terdahulu. Ya, mereka menempuh metode yang diwajibkan ini ya, tadi dengan mentadaburi Al-Qur'an. Mereka mempelajari Al-Qur'an ya. Lafaz-lafaznya itu maknanya bagaimana ya, yang dimaksudkan itu bagaimana ya. Karena mereka ya tidak bisa mengamalkan Al-Qur'an ya berdasarkan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala ya, kecuali dengan itu tadi, dengan mempelajarinya, dengan memahami tafsirnya. Ya fa innal amala bima la ya'rif ma'nahu ghairu mumkin. Karena ya beramal dengan sesuatu yang tidak diketahui maknanya itu tidak
tidak mungkin ya. Enggak tahu maknanya beramal ya, enggak mungkin. Wa qala Abu Abdurrahman As-Sulami haddatsana alladzi kanu yuqri'unana al-Qur'an ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima annahum kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal qalu fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Ya di sini ya kanu yuqri'unana al-Qur'an yaitu Utsman ya, dahulu ya ini guru ya, para guru Al-Qur'an seperti sahabat Utsman bin Affan, kemudian ada juga Abdullah ibn Mas'ud, dan selain dari kedua sahabat ini ya mereka ya jika belajar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam 10 ayat ya, mereka tidak kemudian melompatinya ya, tidak melewatinya kecuali ya sehingga mereka ya tidak melewatinya sehingga mereka ya, mempelajari juga ya ilmu dan amal ya, setelah mengetahui kemudian diamalkan ya, sehingga mereka mengatakan ya kami mempelajari Al-Qur'an ya, ilmunya dan amalnya ini secara keseluruhan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, Ibnu Taimiyah wal 'adatu tamna an yaqra qaumun kitaban fi fannin minal ilmi kattibi wal hisab wala yastashrahuhu fa kaifa bi kalamillahi ta'ala alladhi huwa ismatuhum wa bihi najatuhum wa sa'adatuhum wa qiyamu dinihim wa dunyahum. Ya, Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah rahimahullah ya mengatakan ya menurut kebiasaan ya, menurut tradisi ya, suatu kaum itu dilarang ya membaca sebuah buku ya tentang satu jenis ilmu ya, misalnya ilmu kedokteran katibbi wal hisab, seperti kedokteran dan ilmu matematika ya, wala yastashrahuhu ya, tanpa meminta penjelasan ya. Ya, lalu bagaimana dengan kalamullah ya, dengan Al-Qur'an ya yang menjadi ya pemelihara mereka ya. Dan dengan Al-Qur'an ya mereka bisa selamat ya, dan bisa bahagia ya, dan bisa melaksanakan ya melaksanakan perintah-perintah ya agama dan juga dunia ya, melaksanakan apa yang berkaitan dengan dunia dan agama. Wa yajibu ala ahli ilmi an yubayyinuhu linnasi an tariqil kitabah awil musyafahah. Ya, ini wajib bagi para ulama ya untuk menjelaskan kepada orang-orang ya, kepada masyarakat ya, menjelaskan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an ya, maksud dari Al-Qur'an ya, tafsir misalnya, dengan melalui tulisan ya, bisa dengan tulisan atau dengan musyafahah ya, dengan percakapan ya, dengan kajian misalnya. Liqouli ta'ala wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab ya terdahulu. Yaitu hendaknya ya, hendaknya kamu menerangkan yang menjelaskan isi kitab ini kepada manusia ya, dan jangan kamu menyembunyikannya. Jadi wajib untuk didakwahkan kepada manusia ya, bagi orang yang mengetahuinya. Wa tabyinul kitabi linnasi syamilun li tabyini alfadhihi wa ma'anihi. Untuk menjelaskan Alkitab ya kepada manusia ini ya mencakup ya ini menyeluruh ya, lafadznya dan juga maknanya. Fayakunu tafsirul Qur'an mimma akhadallahu al-ahda ala ahli ilmi ya bibayanihi, sehingga untuk tafsir Al-Qur'an ya
Ya, ini termasuk yang Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada ahlul ilmi ya. Untuk apa? Untuk menjelaskannya, ya, untuk menerangkannya kepada manusia. Ya, kemudian wal gharadu min ta'allumi tafsir huwal wusul ilal ghayatil hamidah wa thamaratil jalilah. Ya, tujuan dari belajar tafsir adalah tercapainya tujuan terpuji ya dan buah mulia, yaitu wahya at-tasdiq bi akhbarihi wal intifa'i biha wa tatbiq ahkamihi 'alal wajhi alladhi aradahu Allah taala ya liya'budullaha ya biha ala basirihi, yaitu dengan apa? Membenarkan ya berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'an ya, kemudian mengambil manfaatnya, kemudian tatbik ya, kemudian menerapkan hukum-hukum ya yang ada di dalam Al-Qur'an ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala itu disembah ya. Disembah berdasarkan dengan basirah, berdasarkan dengan ilmu ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sampai di sini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukran ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.